kehidupan dalam rencana Tuhan. Mengapa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Bukankah mereka sedang menikmati segala kehidupan yang terbaik? Mengapa harus menyimpang dari Tuhan dan berdosa? Mari kita sejenak melihat anatomi dosa atau bagaimana suatu dosa terwujud. Dengan mempelajari ini, kita dapat memahami dosa dan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kejadian 3 ayat 19 menceritakan. Yang pertama dikatakan, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Saudara, pertama tentang dosa, ada penggoda yang hebat. Setan itu eksis dan cerdik untuk menjatuhkan kita. Berikutnya dikatakan, ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Hal berikutnya tentang dosa, penggoda itu menyerang firman Tuhan. Orang yang tidak suka firman Tuhan adalah makanan empuk setan. Yang ketiga, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Saudara, hal ketiga adalah adanya interaksi dengan penggodaan itu. Hawa bukannya lari, dia malah mengizinkan dirinya terbuka kepada pencobaan. Yang berikutnya, lalu dikatakan, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Saudara, serangan setan tidak hanya satu kali. Dia akan selalu kembali, bahkan semakin intens dan gencar. Itulah dorongan untuk berdosa. Yang kelima dikatakan, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Di sini poinnya adalah serangan setan pada intinya adalah menyerang Tuhan. Dia menyerang kepercayaan dan hubungan kita dengan Tuhan. Yang keenam, disebutkan perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Saudara, dalam langkah menuju dosa, gairah kita dibangkitkan. Rasa suka, rasa nyaman terhadap kesalahan yang tadinya kita benci muncul. Pikiran sehat pun melemah. Yang ketujuh, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Di sini tanpa ragu akhirnya dosa dilakukan. Yang kedelapan, lalu disebutkan, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Saudara, setelah berdosa ada rasa sadar, ada rasa malu menyesal, dan cenderung berusaha untuk menutupi akibat buruk dari kesalahan itu. Yang kesembilan, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Di sini disebutkan setelah bersalah, seorang pendosa menyembunyikan diri. Tetapi dosa sudah melekat, tidak bisa lepas. Dan saudara, suatu dosa tidak bisa disembunyikan. Yang ke-10, Alkitab firmankan, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Saudara, Tuhan tahu akibat dosa adalah menyiksa saudara, menyiksa kita. Dan ketahuilah, Tuhan tidak akan membiarkan kita tenggelam di dalam dosa itu. Solusi dosa, kesalahan, dan kegagalan tidak pernah bisa kita perbaiki. Tetapi Tuhan sediakan solusi. Sebab itu, carilah Tuhan. Dan Tuhan sesungguhnya mencari Anda dan saya. Dan Dia akan memulihkan dan melepaskan kita dari ikatan-ikatan dosa. Itu keren.